pada pagi hari ini adalah Ibu Eksa sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu dan Bapak Yanto sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pengikir sepatu di toko Jepang. Ibu Eksa telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Sejak tahun 2000, Ibu Eksa telah memonopoli pembelian sepatu aset di Ibu Yuli. Dan Ibu Eksa telah menyarankan sepatu aset tersebut kepada Bapak Yanto. Berkat tayangan di berbagai stasiun TV yang sangat menarik, maka toko Java yang berada di pusat perbelanjaan kota menjadi sangat menarik dan laris. Nah, dan selama ini pihak Bapak Yanto tidak pernah sekalipun melakukan terlambat pembayaran. Namun sejak 3 bulan terakhir Bapak Yanto tidak melakukan pembayaran kepada Ibu Eksa. Bapak Yanto selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi oleh Ibu Eksa. Ibu Eksa selalu berusaha menghubungi Bapak Yanto, namun tidak ada respon yang baik dari Bapak Yanto. Oleh karena itu, Ibu Eksa mengajukan gugatan kepada pihak Bapak Yanto sebesar 200 juta ke pengadilan negeri. Pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, yang mana dalam hal ini para pihak telah sepakat untuk memilih hakim mediator, yaitu saya, Haja Dewi SHMH. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi Bu. Baik, sebelum memulai mediasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Dewi SHMH sebagai mediator pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu bisa manggil saya Ibu Dewi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, dimulai dari penggugat. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Nama saya Eksa Wulandari. Saya selaku penggugat dalam kasus ini. Baik, selanjutnya kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanto. Saya dalam kasus ini sebagai tergugat. Baik, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan negeri wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi dan dibantu oleh mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak dan Ibu telah memilih saya sebagai mediator dan yang akan membantu menyelesaikan sengketa antara Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah sebuah alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak akan berdialog berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan akan dibantu oleh mediasi yang bersifat netral dan tidak memihak. Untuk itu saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan secara bergantian, di mana pada salah satu pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, pihak lain tidak boleh memotong dan mencela pembicaraan. Kedua, setelah saya mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita akan masuk ke tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi menghasilkan kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, setelah proses mediasi berlangsung, ada kalanya saya akan meminta proses pertemuan terpisah atau kaukus, di mana salah satu pihak akan menunggu di luar dan secara bergantian seperti itu. Begitupun sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari berbagai pihak tidak akan bocor ke pihak yang lain. Yang ketujuh, selama proses mediasi saya akan bersifat netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Baiklah, apakah para pihak setuju akan tata-tertib tersebut? Setuju. Mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan dulu kepada Ibu Eksa
dengan Bapak yang setuju. Baik Bu, tapi nanti saya juga akan mendapat giliran nanti. Ya, setelah Bu Eksa berbicara, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yanto untuk berbicara. Silakan Bu Eksa. Ya Ibu, jadi begini, saya ini kan seorang pengusaha penjual sepatu grosir yang kemudian saya memberikan hasil sepatu kepada Bapak Yanto. Memang selama ini Bapak Yanto tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan. Tetapi sejak 3 bulan yang lalu, Bapak Yanto tidak pernah melakukan kewajibannya dalam pembayaran tagihan. Walaupun tagihan tersebut sudah jatuh tempo. Saya sudah menghubungi Bapak Yanto berkali-kali, tetapi Bapak Yanto tidak mau menanggapi saya. Oleh karena itu, saya menggugat Bapak Yanto. Tindakan saya ini sudah tepat, kan, Bu? Jadi Ibu merasa kecewa atas kejadian ini dan Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan dan komunikasi antara Ibu dan Bapak tetap dilakukan. Iya Ibu, benar. Apakah penjelasan dari Ibu cukup atau ada tambahan? Ada tambahan sedikit dari saya Ibu. Sepatu Asep adalah sepatu yang spesial dikarenakan pembuatannya sesuai dengan ukuran kaki pelanggan. Nah, sepatu Asep ini sangat populer di segala lapisan. Oh begitu, baiklah. Seperti yang Ibu katakan, Ibu menganggap bahwa Bapak Yanto adalah sebagai pelanggan utama, benar Bu? Benar Ibu. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Sesuai dengan isi gugatan saya, bahwa saya menginginkan bahwa Bapak Yanto segera membayarkan tagihan sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Eksa, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Yanto. Silakan Bapak Yanto. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya menyadari telah melakukan keterlambatan pembayaran terhadap Bu Eksa. Namun dalam kurun waktu beberapa tahun ini saya tidak pernah melakukan pembayaran yang telat kepada Bu Eksa tersebut. Dan juga saat ini saya juga telah memasarkan ataupun mengiklankan produk tersebut ke dalam TV. Seharusnya Ibu Eksa berterima kasih. Dan saya juga ingin menggugat balik Ibu Eksa terkait dengan ini. Oh, jadi Bapak merasa usaha Bapak ini tidak dihargai oleh Ibu Eksa dan Bapak ingin melakukan komunikasi baik dengan Ibu Eksa, begitu Pak? Benar. Apakah ada tambahan dari Bapak? Yang jelas Bu, saya sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Bu Eksa. Oleh karena itu saya ingin menggugat balik Bu Eksa karena hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saya dan toko saya. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak maupun Ibu, saya menjadi kesepakatan awal, yaitu Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan bahwa bisnis ini tetap terjalin dan hubungan ini tetap terjalin, dan menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan dan dimungkinkan juga bisa diselesaikan melalui mediasi. Nah begitu. Benar Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan, Ibu dan Bapak adalah menganggap pelanggan utama Ibu, dan sebaliknya pihak Bapak menganggap bahwa kerjasama ini sangat penting bagi Bapak. Kalau boleh saya bertanya kepada Ibu Eksa, apakah ada kemungkinan untuk keberlanjutan bisnis ini? Yang sudah saya jelaskan sebelumnya Ibu, bahwa hubungan bisnis saya dengan Bapak Yanto itu cukup terjalin dengan baik. Tetapi saya kecewa dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran tersebut Ibu. Jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran ini cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya kembali, jika masalah pembayaran ini diselesaikan, apakah hubungan bisnis ini akan tetap terjalin? Iya Ibu, akan terjalin karena saya akan mempertimbangkannya. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Eksa, apakah pihak Bapak Yanto punya tanggapan? Baik Bu, sebenarnya saya tidak ada niat untuk
merusak hubungan kerja ini, Bu. Namun Bu Eksa sendiri yang tidak pernah mensuplai sepatu tersebut kepada saya. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya simpulkan bahwa bila masalah pembayaran diselesaikan, maka masalah ini dapat terselesaikan dan hubungan bisnis tetap terjalin, begitu? Ya. Baiklah, jika demikian saya melihat adanya etikat baik dari Bapak maupun Ibu, saya akan menyimpulkan beberapa masalah yang akan ditulis di papan tulis. Dari ketiga permasalahan ini, mana terlebih dahulu yang akan dibahas? Pada Musa? Baik Ibu, jadi sesuai keinginan saya bahwa saya menginginkan Bapak Yanto untuk membayarkan kepada saya 200 juta rupiah, sehingga kita tidak perlu membahas mengenai kelanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum hutangnya diselesaikan. Bagaimana Bapak Yanto pada usulan? Terus terang aja, Bu, apabila terkait dengan masalah pembayaran ini akan berbeda cerita apabila ada kelanjutan hubungan bisnis ini, Bu. Baiklah, apa dari itu ada tanggapan lain? Jadi Bu, kalau kita membahas terlebih dahulu sesuai dengan keinginan Bapak Yanto mengenai kelanjutan bisnis terlebih dahulu, jadi saya setuju aja sih. Baik, untuk agenda selanjutnya berarti untuk Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hubungan bisnis. Kemudian kita akan membahas bagaimana menjaga nama baik dan cara pembayarannya. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan usulan-usulan. Semakin banyak usulan, maka semakin banyak juga alternatif penyelesaiannya. Saat salah satu pihak memberikan usulannya pada pihak yang lain agar tidak memotong dan bilang. Selanjutnya saya berikan kesempatan. Kira-kira siapa dulu yang akan memberikan usulan?
dahulu membahas mengenai kelanjutan bisnis, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan usulan-usulan untuk pemecahan masalah ini. Dan sewaktu salah satu pihak mengeluarkan usulan atau pendapatnya kepada pihak lain untuk tidak berkomentar terlebih dahulu. Semakin banyak usulan yang dikeluarkan, maka akan semakin banyak juga pemecahan masalah yang akan timbul. Dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kira-kira siapa dahulu yang akan berkomentar. Baik, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah sangat ke arah positif. Selanjutnya bagaimana kalau kita bahas mengenai bagaimana kelanjutan bisnis kemudian hari? Apakah Bapak dan Ibu ada usulan? Dipersilakan. Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak Yanto, tetapi saya tidak mau hal semacam ini terulang kembali, dan sehingga tidak ada kepastian pembayaran dari Bapak Yanto. Jika ada kepastian pembayaran dari Bapak Yanto, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis lagi, Bu. Bu, pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya telah melakukan pembayaran tersebut tepat pada waktunya. Dan juga keterlambatan pembayaran ini bukan karena kemauan saya, tetapi karena ada suatu hal yang tidak bisa saya ungkapkan dalam pertemuan kali ini. Tolong Ibu bisa mengerti sedikit. Apakah Bapak Yanto ada usulan tentang pembayaran hutang ini agar hubungan ini tetap terjalin? Mungkin saya akan bisa berikan jaminan kepada Bu Eksa. Jadi Bapak Yanto sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Eksa? Jaminan seperti apa? Yang jelas dong, Pak. Jadi seperti ini Bu Eksa. Jadi saya rasa apabila hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan, maka saya akan memikirkan hal apa saja yang akan memunculkan agar saya bisa membayar tagihan tersebut kepada Bu Eksa, entah berupa jaminan atau apa. Saya sendiri belum bisa memutuskan sekarang. Oleh karena itu, saya yakin apabila Bu Eksa kembali menyuplai barang tersebut dan dapat ditingkatkan, saya yakin dapat membayar semua tagihan kepada Bu Eksa. Atau seperti ini saja, bagaimana jika kita buat perjanjian tertulis saja, yang dimana memuat mengenai bagaimana cara melakukan pembayaran, terus berapa jumlahnya, dan yang terakhir serta tenggang waktunya kapan. Jadi saya rasa itu sudah cukup menjamin. Iya Bu, saya setuju. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kita yang akan kita masukkan dalam perjanjian atau dalam kesepakatan. Saya setuju kalau begitu, Ibu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik dari Bapak maupun Ibu sama-sama menginginkan hubungan bisnis ini tetap terjalin. Namun Bapak dan Ibu masih menginginkan waktu untuk memikirkannya. Yang pertama, bagaimana kalau pembahasan mengenai bisnis ini kita tunda dulu? Kita membahas tentang bagaimana menjaga nama baik dan reputasi dan mengenai pembayaran. Bagaimana Bapak dan Ibu setuju? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Eksa tidak mengambil keputusan gegabah ini, karena saya yakin masalah ini kita bisa bicarakan secara baik-baik. Saya yakin saya juga pasti bisa membayar dan melunasi tagihan tersebut kepada Ibu Eksa, dan saya berjanji juga tidak akan menjelekkan nama Ibu Eksa di depan umum. Baik, saya melihat etiket yang cukup baik dari Bapak Yanto. Untuk Ibu Eksa, apakah Ibu Eksa setuju? Pada dasarnya sebenarnya saya tidak mau hal ini sampai terjadi. Tapi saya emosi kepada Bapak Yanto dikarenakan juga ada tanggapan dari tagihan tersebut. Dan karena hubungan bisnis saya terjalin dengan baik dengan Bapak Yanto, maka saya akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Dan saya tidak akan membocorkan kepada publik. Baik, dari penjelasan Ibu, saya menyimpulkan bahwa Ibu juga sama-sama menginginkan nama baik dan reputasi ini terjaga. Gitu, Ibu? Iya, Ibu.
bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga mengenai bagaimana kewajiban pembayaran ini dilakukan. Kepada Bapak Yanto dipersilakan. Apakah ada usulan? Baik Bu, jadi begini, mengenai pembayaran nantinya saya akan melakukan pembayaran itu. Namun untuk saat ini saya tidak bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu karena ada sedikit masalah di perusahaan saya Bu. Jadi kepada Bu Eksa saya mohon untuk sedikit bersabar karena saya juga membutuhkan waktu selama 6 bulan. 6 bulan? Mana bisa saya menunggu 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya? Pokoknya saya mau dibayarkan sekarang, Pak. Masa Ibu gak percaya? Tolong Ibu bisa percaya sedikit dong. Pak, Bapak bisa membayar iklan dengan mahal. Kenapa tidak bisa membayar saya? Udah, kalau kayak gitu, kita bawa proses ini ke pengadilan saja. Sebenarnya Ibu yang harus berterima kasih kepada saya karena produk Ibu telah saya pasarkan Bu di iklan televisi. Malah Ibu sekarang menggugat saya. Dasar tidak tahu diri Ibu ini. Dengan emosi Bapak dan Ibu, silahkan duduk. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan antara Bapak dan Ibu. Namun, pembicaraan kita sudah sangat positif dan konstruktif. Pada saat ini mungkin saya rasa sudah saatnya kita melakukan pertemuan terpisah antara Bapak dan Ibu. Di mana dimulai dari tergugat. Bu, maaf. Apa lagi yang mau Ibu bicarakan berdua yang saya tidak boleh tahu? Maksud dari pertemuan ini, Bu, agar saya bisa mendalami usulan dari para pihak. Setelah saya bertemu dengan tergugat, juga saya akan menemui Ibu secara terpisah. Wah, bisa-bisa apa yang kita bicarakan ini dapat bocor. Jangan khawatir, Pak. Apa-apa yang dibicarakan dengan saya tidak akan bocor ke pihak yang lain. Begitu pula dengan pihak lain jika ada sesuatu yang ingin Bapak ungkapkan nanti, agar Bapak sendiri yang akan bicara dengan Bapak, dengan Ibu. Bagaimana? Apa Bapak dan Ibu setuju untuk melakukan pertemuan terpisah atau fokus? Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Baiklah, jika demikian saya ingin bertemu dengan pihak tergugat terlebih dahulu. Baiklah, jika demikian saya ingin menemui Bapak Yanto terlebih dahulu untuk mendengarkan alasan mengapa Bapak Yanto melakukan pembayaran. Apakah Ibu Eksa tidak keberatan? Saya tidak keberatan. Kalau begitu, saya akan menunggu di luar. Baik, tidak masalah. Silakan. Pertemuan sebelumnya, Bapak dan Ibu Eksa sudah sepakat untuk menjalin hubungan bisnis dan tetap menjaga nama baik. Saya bertanya kepada Bapak, apakah wajar Bapak meminta kepada Ibu Eksa untuk menunggu waktu selama 6 bulan? Saya sebenarnya tidak tahu Bu. Lantas bagaimana menurut Ibu Mediator? Menurut saya, apakah hal itu mungkin? Bapak tidak memberikan kepastian kepada Ibu Eksa. Apakah itu tidak menimbulkan persepsi kepada Ibu Eksa bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran itu? Sebenarnya dia tidak perlu berpikir seperti itu Bu. Karena juga saya akan membayarnya kok. Jika Bapak berada di posisi Ibu Eksa, apakah yang Bapak lakukan untuk meningkatkan volume bisnis itu? Jadi menurut Bapak, apa yang bisa Bapak usulin? Jika Bapak berada di posisi Ibu Eksa, apakah Bapak tetap melakukan meningkatkan volume bisnis? Jika jadi menurut Bapak Yanto, apa yang bisa Bapak lakukan agar Ibu Eksa tetap percaya kepada Bapak Yanto? Dan apakah Bapak Yanto memiliki usulan atau alternatif kepada masalah ini? Sebenarnya saya di sini akan coba untuk membuka kartu. Namun saya hanya ingin memastikan apakah perbincangan kita pada pertemuan kali ini dapat bocor atau keluar dari ruangan ini.
Tenang aja Pak, sebagai mediator saya akan tetap menjaga kerahasiaan Bapak dan klien Bapak. Baik Bu, jika seperti itu sebenarnya ada sedikit permasalahan yang sedang saya alami, di mana perusahaan saya sedang mengalami cash flow di sini, dan juga harga pengiklanan tersebut sangat meningkat, sehingga hal tersebut menyebabkan permasalahan keuangan terjadi di perusahaan saya. Sebenarnya ketika Bu Eksa ini sedang menyuplai sepatu kepada saya, pada saat itu pula saya mendapatkan pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin apabila pihak dari Bu Eksa ini menyuplai barang tersebut 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya akan dapat meningkatkan skala penjualan sepatu EZ sehingga saya dapat memenuhi pembayaran ataupun tagihan kepada Bu Eksa. Oh begitu, sebelumnya saya ingin memberikan saran kepada Bapak. Seharusnya Bapak lebih terbuka kepada Ibu Eksa. Mungkin Ibu Eksa bisa mengerti. Dan terkait masalah cash flow ini, apakah masalah ini akan berlanjut? Dan apakah Bapak yakin akan dapat mengatasi masalah ini, mendapat dukungan dari Ibu Eksa? Ya tentu saja. Tapi tentunya pihak dari Ibu Eksa mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak ada usulan terkait penyelesaian ini? Ya, meskipun kondisi perusahaan saya sedang mengalami cash flow, namun kondisi toko saya masih cukup baik kok. Dan saya yakin saya bisa melunasi utang saya kepada Ibu Eksa. Namun saya juga meminta waktu beberapa bulan, kira-kira 3 bulan dari sekarang, seperti itu. Pasti Bu Eksa bertanya mengapa dia harus menunggu selama 6 bulan ini. Coba bayangkan, bagaimana jika Bu Eksa tidak mau melanjutkan hubungan bisnis antara Bapak? Wah, itu bisa sangat parah sekali Bu. Apabila Ibu Eksa tidak melakukan kelanjutan bisnis ini, toko saya bisa tutup Bu. Karena banyak orang yang menginginkan sepatu AZ itu kepada saya. Dan yang jelas mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bu Eksa untuk bisa mencicil utang saya selama 3 bulan dari sekarang. Kalau begitu berarti Bapak sanggup membayar utang itu dengan dicicil dan dibayar di bulan depan, begitu Pak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Ya, saya mungkin akan mencicil pada bulan ketiga, kemudian bulan keempat masing-masing cicilan itu sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan keenam sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh itu bisa dikatakan utang saya kepada Bu Eksa sudah lunas. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak ini sanggup untuk membayar pembayaran ini dengan dicicil dan dimulai dari bulan depan, begitu Pak? Benar Bu. Namun apakah mungkin Ibu bisa menyampaikan hal tersebut kepada Bu Eksa? Seperti yang telah saya sampaikan di awal, saya tidak akan bicarakan pertemuan ini kepada pihak lain. Apakah Bapak bisa menyampaikan sendiri kepada Bu Eksa? Baik Bu, jika seperti itu saya akan menyampaikannya sendiri. Baik, setelah pertemuan dengan Bapak yang terhormat Ibu Eksa, sebelumnya Ibu Eksa telah menyepakati bahwa hubungan bisnis ini akan terjalin dan menjaga yang baik. Menurut Ibu Eksa, kira-kira apa yang Ibu rasakan jika berada di posisi Bapak itu? Yang saya rasakan mungkin saya akan merasa malu sih Bu, apalagi kalau sampai masalah utang saya tersampaikan kepada orang lain. Baik, apakah Ibu Eksa memiliki usulan untuk penyelesaian masalah ini? Yang jelas saya menginginkan bahwa Bapak Yanto segera membayarkan hutangnya kepada saya sebesar 200 juta rupiah. Dan
dikarenakan ada hal yang tidak dapat saya ungkapkan di sini, apakah Ibu jika saya mengungkapkan di sini akan membocorkan kepada Bapak Yanto? Saya berjanji, Bu, saya tidak akan mengeluarkan rahasia Ibu di forum ini. Bagaimana? Silakan cerita. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya ini mengambil sepatu aset kepada Ibu Yuli. Kemudian saya menyalurkan kepada Bapak Yanto. Nah, dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran, saya ini tidak bisa menunaikan pembayaran kepada Ibu Yuli, Bu. Dan oleh karena itu akibatnya saya mendapatkan teror terus-menerus dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Nah, kemudian dikarenakan hal itu, Ibu Yuli sudah tidak mengirimkan atau tidak lagi mensuplai sepatu kepada saya, sehingga saya mau menggugat Bapak Yanto. Nah, saya sudah tidak dapat menunggu lagi, Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberi saran kepada Ibu, bagaimana kalau Ibu tuh lebih terbuka kepada Bapak Yanto, memberi kejelasan. Mungkin Bapak Yanto akan mengerti, dan Bapak Yanto akan mengerti dengan kesulitan yang Ibu rasakan. Dan mungkin apabila Bapak Yanto ingin sanggup membayar dan dengan cara dicicil, bagaimana? Kalau seperti itu, saya membutuhkan berbicara dengan Ibu Yuli, Bu. Dan kemungkinan saya akan melakukan negosiasi dengan Ibu Yuli di mana pembayaran pertama itu dilakukan dan kemudian sisanya itu dilakukan dengan cara penyicilan dalam waktu 2 bulan. Baiklah, kalau begitu Ibu menerima dengan pembayaran dicicil. Iya, Ibu, benar. Apakah Ibu telah memiliki usulan terkait jangka waktu dan besar cicilan tersebut? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Jadi pembayaran pertama itu dilakukan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah dan sisanya kemungkinan akan dibayarkan dalam waktu 2 bulan, di mana masing-masing adalah 50 juta rupiah. Bagaimana kalau pertemuan selanjutnya Ibu menyampaikan sendiri kepada Bapak Yanto terkait pembayaran tersebut? Baik, Ibu. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dari Bapak maupun Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak maupun Ibu untuk memberikan usulan. Bagaimana kalau dimulai dari Ibu Elsa? Apakah Bapak yang setuju? Silakan saja. Jadi, Bu, sesuai yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa saya menginginkan Bapak Yanto untuk membayarkan hutangnya kepada saya sebesar 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Yanto menginginkan keluasan dalam atau skala bisnis yang lebih besar lagi, maka yang dibayarkan Bapak Yanto itu lebih besar lagi. Dan saya tidak mau hal seperti ini terulang kembali, Bu. Ya, apa ada penjelasan lain dari Ibu? Sudah cukup, Ibu Mediator. Kalau begitu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yanto untuk memberikan usulan. Baiklah, Bu. Jadi seperti apa yang saya jelaskan pada pertemuan terpisah kemarin, bahwa toko sepatu Java milik saya ini sudah melakukan berbagai iklan di berbagai televisi, namun biaya marketingnya sangat besar. Itu sebenarnya masalah utama yang menyebabkan kenapa saya melakukan ataupun menunggak pembayaran kepada Ibu Elsa. Namun berkat iklan tersebut juga toko saya ini menjadi sangat terkenal, dan sepatu Azer pun juga banyak digemari, bahkan oleh berbagai lapisan. Dan saya yakin apabila bisnis yang saya jalankan ini kembali berjalan dengan normal dan semestinya, saya juga yakin dapat membayar uang tagihan tersebut kepada Ibu Elsa. Ya, jadi Bapak ini merasa yakin
bahwa perusahaan Bapak akan membaik. Ya, benar seperti itu. Yang perlu saya tanyakan bahwa bagaimana Bapak yang bisa membayar kepada saya sebesar 200 juta rupiah, dikarenakan saya membutuhkannya sekarang, Pak. Jadi Bapak bisa membayar kepada saya 100 juta rupiah terlebih dahulu, Pak. Bagaimana? Pada Bapak yang ada usulan? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin itu, bahwa perusahaan saya ini sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya kepada Ibu Eksa. Namun jika Ibu Eksa menyetujui, saya akan membayar dengan cara mencicil. Mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga, yang dimana pada bulan tersebut kita bisa membayar sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan ke-5 dan bulan ke-6 masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-6 hal tersebut sudah bisa menyelesaikan dan saya sudah tidak ada tanggung lagi dengan Ibu Eksa. Baik, tampaknya dari pihak Bapak Eka ini sudah mempunyai usulan yang konkret, Ibu. Apakah Ibu mempunyai usulan atau tanggapan dari usulan Bapak Eka ini? Wah, jadi begini, saya ini kan masih tergolong seorang pembisnis yang kecil. Jadi uang 200 juta itu menurut saya cukup besar, Bu. Nah, saya tidak keberatan dengan cara pencicilan, tetapi saya keberatan apabila cicilan tersebut dilakukan pada bulan ketiga. Nah, saya mengusulkan bahwa cicilan dilakukan pada saat bulan depan atau bulan pertama itu dengan pembayaran 100 juta rupiah. Kemudian akan dilanjutkan pada bulan kedua dan ketiga itu dengan masing-masing 50 juta rupiah. Dan saya juga menginginkan jaminan pribadi. Benar begitu ya, Bu Eksa? Ya, Ibu, itu yang saya harapkan. Baiklah, masing-masing pihak sudah mengutarakan usulannya. Dan yang saya temukan ini pertama tentang menjaga nama baik masing-masing pihak serta menjalin hubungan bisnis. Dan yang ketiga tentang pembayaran pelunasan kewajiban ini secara mencicil. Namun masalahnya ini terkait berapa besar dan jangka waktu yang dibutuhkan dari Bapak Yanto. Apakah negosiasi ini mengenai hal ini bisa dilanjutkan? Bagaimana Bapak? Wah, sebesar 200 juta ya. Kalau seperti itu saya harus berdiskusi terlebih dahulu dengan istri saya. Bagaimana Ibu Eksa? Apakah Ibu setuju untuk menunda pertemuan ini? Kalau Bapak yang menginginkan waktu terlebih dahulu, maka saya setuju aja sih, Bu. Baiklah, kalau begitu kita tunda pertemuan ini 2 hari lagi. Bagaimana? Baiklah, kalau seperti itu silakan saja. Baik, saya tutup pertemuan kali ini dan saya ingatkan lagi apa yang disepakati oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang hubungan bisnis ini akan tetap berlanjut, dan yang kedua tentang menjaga nama baik dan reputasi masing-masing, dan yang ketiga tentang pembayaran ini, pelunasan pembayaran ini akan dicicil. Namun yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya tentang berapa besar dan jangka waktu yang akan dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu sudah setuju agar pembayaran ini bicara dicicil. Namun 2 hari lagi kita akan membahas bagaimana dan jangka waktu dan besar cicilan itu, dan mengenai jaminan yang akan dilakukan oleh Bapak Yanto. Setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Saya tutup pertemuan mediasi ini. Baiklah, kalau begitu saya tutup pertemuan mediasi kali ini dan sampai jumpa di mediasi selanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Walaupun 2 hari lalu belum ada kesepakatan akhir tentang mediasi ini, namun itu sudah hal yang biasa di mediasi. Dan pertemuan kita yang lalu sudah sangat positif dan konstruktif.
Dan jadi perkenalkanlah saya untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hal yang telah kita sepakati. Pertama, kita Bapak dan Ibu sama-sama setuju untuk melanjutkan hubungan bisnis dan mengembangkan bisnis tersebut. Yang kedua, baik Bapak dan Ibu telah setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi. Yang ketiga, baik Bapak maupun Ibu sama-sama setuju untuk mencicil pembayaran yang tertunggak dari Bapak Yaitu. Namun yang menjadi masalah pada pertemuan kali ini, berapa jumlah dan jangka waktu cicilan yang akan diserahkan kepada Bu Esa dan bentuk jaminan dari Bapak Yanto. Benar begitu Ibu, Bapak? Benar. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan kali ini kita sudah memiliki dua usulan dari Bapak Yanto maupun Bu Esa. Yang pertama dari Bapak Yanto, di mana pembayarannya dilakukan di bulan ketiga dan keempat sebesar 60 juta dan di bulan ke-5 dan ke-6 sebesar 40 juta dan akan lunas di bulan ke-7. Dan usulan kedua dari Baksa yaitu dibayarkan sebesar 100 juta di bulan depan dan 50 juta di bulan kedua dan ketiga. Apakah Bapak Yanto dan Ibu Baksa memiliki usulan lain? Setelah saya pertimbangkan Bu, saya akan mulai mencicil dari bulan depan, di mana nominal besarannya itu sebesar 50 juta rupiah, dan saya juga siap untuk menjaminkan BPKB Mercedes Benz milik saya pribadi. Ibu, saya izin menelpon sebentar. Halo, Halo, Ibu Yuli. Oh iya Ibu Yuli, sekarang saya masih berbicara dengan Bapak Yanto mengenai kesepakatan pembayaran Ibu. Jadi Bapak Yanto mengusulkan untuk membayar di bulan depan dengan pembayaran 50 juta terlebih dahulu Ibu. Bagaimana ya Ibu? Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Sudah Ibu, terima kasih. Menurut saya nih, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak maupun Ibu, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi untuk menyelesaikan masalah ini dan tetap menjadikan hubungan bisnis ini di kemudian hari. Bagaimana Baksa, apakah penawaran Bapak Yanto dapat diterima? Kalau ikut penawarannya maka saya menerima Ibu. Oke, jadi Baksa menerima tentang pembayaran cicil sebesar 50 juta di bulan depan dan akan lunas di bulan kelima. Ya benar Ibu. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak dan Ibu Baksa. Yang kedua, mengenai nama baik dan reputasi, kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi. Yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dicicil dan dibayar secara angsur dimulai dengan bulan depan sebesar 50 juta dan akan lunas di bulan keempat. Dan untuk jaminannya itu berupa BPKB maupun Mercedes milik Bapak Yanto. Benar begitu Bapak Ibu? Benar Ibu. Baik ya, selanjutnya kita akan persiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam perdamaian itu tertulis usulan apa saja yang akan ditulis Bapak dan maupun Ibu. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim? Ibu, mohon maaf, saya ingin menanyakan apa perbedaan dari kedua klausul tersebut Ibu? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Namun, jika dikukuhkan dengan majelis hakim, itu akan memiliki kekuatan eksekutorial. Dan jika salah satu pihak melakukan prestasi, akan dapat dieksekusi langsung dengan pengadilan negeri setempat. Dikarenakan Bapak Yanto masih ada dengan kesepakatan itu, terdapat poin yang masih belum
dipenuhkan oleh Bapak Yanto, maka menurut saya lebih baik kesepakatan ini ditentukan pada majelis hakim. Bagaimana Bapak Yanto? Apakah setuju? Saya setuju saja. Ibu setuju? Setuju. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan ini kepada majelis hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti.